Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurjanah. Perkenalkan, nama saya Nenden Juningsih. Perkenalkan, nama saya Kartika Septiani Wowili. Perkenalkan, nama saya Nindita Wulandari. Perkenalkan, nama saya Rata Siti Rohmah Maisuroh. Pertama, saya di sini akan menjelaskan apa sih pengertian sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, suara, gambar yang dipresentasikan dalam bentuk hypertext, serta dapat diakses oleh perangkat lunak untuk mendukung pembuatan kegiatan dalam organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Oke, contohnya sistem informasi berbasis web yang pernah saya gunakan atau yang pernah digunakan oleh banyak orang dalam lingkungan sekitar, contohnya yaitu seperti video call, kemudian e-learning, e-banking, dan lain-lainnya. E-commerce adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan ataupun pembelian produk, jasa, atau informasi antara perusahaan, individu, pemerintah, atau organisasi swasta lainnya yang memanfaatkan media komputer pada jaringan seperti internet. Atau bisa kita simpulkan, e-commerce merupakan segala bentuk transaksi, perdagangan, penjualan, pertransferan, atau pertukaran produk yang merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas yang dilakukan secara elektronik. Kami memilih aktor karyawan. Karyawan di sini berperan sebagai aktor yang melayani pengunjung yang hendak melakukan transaksi. Juga bertugas untuk melakukan update data barang yang hendak ditawarkan kepada pembeli. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan calon pembeli. Yang ketiga manajer. Manajer berperan dalam mengkonfirmasi data transaksi sehingga dia dapat melakukan laporan transaksi secara langsung agar tidak terjadi kesalahan laporan data transaksi yang diberikan oleh admin. Use case diagram. Yang pertama yaitu manajer. Sebelum masuk dalam sistem, manajer harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, dia dapat melihat data transaksi. Yang kedua, karyawan. Karyawan sama halnya dengan manajer. Karyawan juga harus melakukan login agar dapat masuk dalam sistem. Selanjutnya, karyawan dapat melakukan update data barang dan mengolah data transaksi. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen dapat mencari dan memilih barang yang ditawarkan melalui sistem. Agar konsumen dapat melakukan transaksi, maka konsumen harus melakukan registrasi untuk menginput data konsumen tersebut. Dalam registrasi, konsumen dapat menentukan username dan password yang nantinya akan digunakan setiap kali dia akan masuk ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity diagram login. Nah, pertama-tama kita tekan tombol start, lalu di sana ada user, password, request, validasi, login, pilot, dan menu utama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram yang menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram order barang. Yang pertama, kita pilih menu order. Setelah itu, kita bisa request. Setelah request, kita bisa melakukan eksekusi. Dan setelah itu, pilih menu order. Dan di situ kita akan memilih sebuah produk. Setelah itu kita bisa request, eksekusi, dan akan menampilkan tampil produk. Setelah itu kita isi from order dan simpan data. Terima kasih.
Oke, selanjutnya yaitu ada activity diagram update data barang. Ada konsumen, sistem, dan database. Ada pilih menu order, kemudian di request, kemudian oleh database dieksekusi, kemudian oleh sistemnya menu produk, kemudian input produk baru, request, eksekusi, tampil produk lagi, input harga produk, kemudian di request lagi, kemudian dieksekusi lagi, kemudian tampil produk baru, kemudian input harga produk, kemudian simpan data. Disimpan data itu dipilih ya atau tidak, kemudian data disimpan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram login. Yang pertama, username dan password. Yang kedua, data user. Yang ketiga, validasi user. Yang keempat, username dan password salah. Yang kelima, pesan username dan password salah. Yang keenam, menampilkan menu. Dan yang terakhir, tampil menu. Contoh sequence diagram register konsumen, from register, control register, data konsumen, menu. Aktor konsumen. Pertama, pilih menu register. 2, register. 3, data pengunjung. 4, validasi data. 5, menampilkan menu. 6, menu ditampilkan. 7, menu tampil. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tentang kelas diagram. Dari gambar kelas diagram di atas menjelaskan hubungan antar kelas dalam sistem. Yaitu yang pertama, kita login dulu dan menginput username, password, name, membuat, edit, dan cek. Lalu ke e-commerce yang akan kita beli, yaitu nama, alamat, telepon, dan pembelian online. Menampilkan profil member, menampilkan dana, dan menampilkan merchandise. Selanjutnya yaitu manajer. Manajer itu juga harus mengisi username, password, nama, alamat, email, dan telepon. Maka nanti manajer akan melihat hasil dari outputnya. Selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan juga harus mengisi username, password, nama, alamat, email, dan telepon. Admin. Admin di sini sebagai tempat untuk melihat, mengisi, mengubah, dan mengirim maupun menghapus. Dia juga harus mengisi loginnya, username, password, kode admin, nama, alamat, email, dan telepon. Selanjutnya yaitu transaksi. Kita bisa memasukkan ID transaksi, ID konsumen, ID tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan total harga bukti transfer. Dan di sana bisa dibuat, dilihat, dirubah, dan dihapus. Selanjutnya barang. Barang kita di sini mengambil contohnya baju, jilbab, celana. Bisa kita lihat, dirubah, dan dihapus. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen akan mengisi username, password, kode konsumen, nama, email, dan alamat. Melihat, mengisi formulir konsumen, dan mengirim. Maka nanti hasilnya akan dilihat oleh manajer maupun admin.